Baiklah, dear listener, kita masih berlanjut. Mbak Eti, tadi kita di awal sempat berbicara masalah permodalan ya. Ada nggak kira-kira solusi-solusi agar teman-teman UMKM kita ini yang butuh waktu secara cepat untuk mendapatkan uang tidak terjebak juga dengan praktek-praktek rentenir lah katakan begitu ya. Sebetulnya tadi Pak Kris sudah jelaskan ya. Kalau saya pikir sih saya mesti cari tahu dulu yang pasti ya, tadi telepon ke pihak Pelindo putus ya gitu loh. Maksudnya saya cari tahu biar berita yang kita kasih juga benar gitu loh. Cuma yang saya tahu sih biasanya BUMN tuh punya gitu loh. CSR ya. Untuk dana-dana CSR. Cuma yang saya nggak ngerti teknisnya seperti apa, itu yang nggak ngerti. Hanya yang saya tahu dibikin mudah kok gitu loh, dalam artian nggak banyak surat-surat yang selama ini kita harus kumpulkan gitu loh. Kan kalau yang umum UKM yang jadi mitra binaan A misalnya itu yang umum tuh memang ada beberapa surat-surat yang memang harus kita lampirkan. Kalau zaman-zaman dulu tuh memang kita nggak pakai jaminan ya. Akan tetapi banyak sekali teman-teman UKM yang nggak tepat gitu loh, jadi dia juga nggak bisa dipegang gitu kan. Nah hal ini yang menyebabkan dari lembaga-lembaga BUMN mengenakan kita wajib kasih jaminan juga gitu loh, karena hal tersebut gitu. Jadi kembali lagi kepada UKM-nya ya, kalau kita nggak disiplin ya pada akhirnya menyulitkan kita juga gitu loh. Tetapi untuk dana-dana yang kecil yang tadi kita sebutkan ya, yang nilainya mungkin 2 juta ke bawah mungkin ya, dimana itu diperlukan untuk memproduksi di hal-hal tertentu, saya pikir pihak BUMN menyediakan. Nah yang harus kita cari tahu adalah gimana sih caranya gitu loh. Nah mungkin yang harus dihimbau juga kepada lembaga-lembaga tersebut harus mensosialisasikannya gitu loh, agar dananya juga nggak mubazir ya gitu loh. Kadang-kadang yang saya lihat dari BUMN juga bingung, ini dana mau dikemanain gitu kan. Sementara dananya ada, bingung mau kemana. Orang yang cari bingung carinya kemana. Nah ini di tengah-tengah ini yang harus kita cari tahu gitu, harus bagaimana. Kalau Mbak Nima sendiri gimana masalah permodalan? Tidak jadi masalah bukan? Sebenarnya sih sebelum ke DFM yang terakhir itu jadi masalah Mbak. Cuma pas ada kemungkinan aku boleh taruh di Galeria, ada seseorang yang dengan senang hati nantangin, ayo kamu butuh berapa gitu. Oh gitu. Iya, jadinya akhirnya aku jadi bisa produksi gitu untuk ditaruh di Galeria. Iya memang butuh bahan segala macam ya, dan belinya juga nggak bisa sedikit ya. Kan lebih mahal kalau belinya mengecer gitu ya. Harus ada stok. Terus gimana teman-teman lain ada tawaran juga via online dan sejenisnya? Iya, mereka bantuin jual gitu maksudnya. Mau sih mereka melakukan itu. Gimana Pak Kris? Begitu ada peluang, ada pihak juga yang siap untuk membantu. Tadi masih terkait dengan networking tadi atau jaringan pertemanan tadi, kan terbukti kan begitu sebenarnya ada tempat untuk kita mendisplay barang dagangan kita, ternyata ada lagi yang pihak yang bersedia menyokong kita. Jadi memang sumber dana itu kan memang ada 2 macam, yang kita lakukan secara swadaya atau yang memang kita cari dari sumber-sumber yang memang sebenarnya punya dana itu. Menyambung yang disampaikan Mbak Eti tadi, sebenarnya kan dana-dana yang tersedia di BUMN yang diwajibkan itu seperti contoh dana CSR itu sebenarnya ada target kan yang harus tersalurkan. Memang selama ini sepertinya tidak dikelola secara tepat sasaran, sehingga dana itu barangkali berputar di tempat-tempat yang tidak ya tidak lagi-lagi tidak tepat. Nah sebenarnya masih ada peran dari kementerian yang mengurusi UMKM kan. Mereka pasti punya data. Mereka pasti punya data di mana sentra-sentra UMKM itu berada. Mereka bisa menjadi koordinator, bisa menjadi penghubung ke Kementerian BUMN barangkali, agar dana-dana tersebut tidak lagi disalurkan secara
tidak semestinya. Sebenarnya ada banyak cara. Memang kita ini bisa bicara begini karena sebenarnya kita tahu bahwa dana itu tersedia, cuman pasti tetap terheran-heran bagaimana dana-dana itu bisa tidak menyentuh gitu kan. Tidak menyentuh masyarakat luas Iya, gitu dan ya. ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Ya, jadi memang usut punya usut juga, para rentenir itu juga pinjamnya ke bank juga sih sebagian gitu mereka kan. sebetulnya main selisih aja. Iya. Selisih 1% kalau perputarannya besar itu juga besar loh Mbak. Tapi ini terlalu besar yang dia diambil ya, dengan alasan tanpa jaminan. Betul. Gitu kan. Jadi, tapi logikanya sih ya memang jadi memiskinkan orang yang miskin. Betul. Tidak apa? Betul. Kan pedagang itu pengennya ada keuntungan, bisa buat ini dong, buat pengembangan usaha ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah dengar, karena kan bapak mertua saya dari BRI ya, kebetulan beliau yang membentuk KUD apa itu yang pinjaman dari desa ke desa itu loh. Nah itu tuh Pak, kalau saya nggak salah mereka tuh pegawainya turun ke pasar loh. Jadi memang ada bank pasar, iya bank pasar itu. Nah itu kan sebetulnya dilakukan, kenapa nggak seperti itu gitu loh? Karena pedagangnya sendiri nggak akan lari kok. Dia punya plot di situ ya. Jangan los deh Pak, yang nongkrong di pinggir jalan gitu. Biasanya kan itu udah tempat mereka masing-masing gitu loh, udah lapaknya mereka gitu loh. Nah mereka nggak akan lari kemana-mana, dan setiap hari pasti mereka datang ke situ. Jadi kemungkinan untuk lari saya pikir nggak ada gitu loh. Nah hal-hal yang mau melakukan seperti ini kita nggak tahu, selain BRI nggak tahu ya bank mana lagi gitu loh yang mau. Tapi saya pikir BRI kuatnya di situ lah. Iya. Baik, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Susanti. Selamat pagi. Bagaimana cara menguatkan ekonomi UMKM dengan keuntungan yang minim? Ya, katakanlah dia masih minim gitu Mbak ya. Mungkin Pak Kris punya solusi? Keuntungan itu kan kita tetapkan dari modal usaha kita atau dari harga pokok kita. Kita kan menetapkan margin. Mau margin berapa, sehingga itulah yang menentukan harga jual. Kuncinya di situ tadi, mengapa Anda marginnya minim? Padahal kita kan memang hidup dari margin. Pasti ada sebab mengapa marginnya minim. Apakah kekhawatiran kalau harganya atau marginnya lebih tinggi lantas tidak laku? Jangan-jangan itu. Berarti ada sebabnya. Nah, kita tidak tahu sebabnya apa. Apakah karena kualitas dari produknya rendah sehingga dia tidak pede ya, tidak percaya diri untuk menetapkan margin yang baik, atau ada sebab lain, atau karena ketidaktahuan. Betul. Jadi yang mana ini? Jadi Ibu Susanti, saya hanya bisa jawab kalau Anda tahu marginnya terlalu minim, maka set marginnya jangan terlalu minim. Naikkan. Takutnya nggak ada yang beli. Itu yang harus dijawab. Ya. Why? Mengapa tidak orang sampai tidak butuh? Karena ketika kita berbisnis, kita melakukan sesuatu pasti untuk kepentingan orang lain, untuk kebutuhan atau keinginan orang lain. Orang bukan kita yang pakai ya. Kan bukan kita yang pakai. Jadi warnanya jangan warna selera kita gitu. Kira-kira ya, antara lain. Antara lain kan, jadi kembali lagi ke hakikinya dari bisnis itu. Ini gampang-gampang susah loh melihat selera pasar. Gimana Mbak Nima sendiri menentukan bahwa model dari busana muslimnya ini adalah memang benar yang dibutuhkan pasar gitu? Apa ya? Saya ngelihat ini ada apa ya? Kalau sekarang nih banyak yang baju muslim tuh agak berkiblat ke hijabers gitu ya. Kalau modelnya kita bisa lihat mereka detail, banyak draperi, warna-warni gitu. Nah, saya cuma memberikan alternatif lain aja kepada konsumen, bahwa nggak semuanya suka yang kayak gitu mungkin ya, bisa juga yang lebih simpel. Nah dari dulu kan Imas memang simpel gitu loh. Jadi mainnya di situ aja gitu. Tetap ada khasnya gitu. Simpel tapi nggak ini juga nggak bahannya itu tidak terlalu sederhana setelah dipakai gitu ya. Kalau yang digunakan di New Hijab Gamis ini bahannya sih pasti bagus Mbak. Jaminan tuh ya. Iya. Produk lokal, impor bahannya?
Bahannya belanjanya di tempat yang mahal lah pokoknya. Oke deh. Ya, dear listener, nanti kita berlanjut. Yang pasti Galeria Jakarta bersama Mbak Eti juga masih mengajak pengusaha-pengusaha muda ini ya, ataupun juga mereka yang punya beragam jenis kerajinan untuk bersama-sama memasarkan. Kan ada istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, jadi dengan bersatunya para pelaku UMKM, mudah-mudahan akan semakin banyak alternatif bagi para calon pelanggannya.